Kereta anjlok dan terbakar di Cina Tengah, satu tewas dan 127 lainnya luka-luka. Satu orang harus tiada dan 127 lainnya mengalami luka-luka saat rangkaian kereta api penumpang anjlok dan terbakar di Provinsi Hunan, wilayah tengah Cina. 4 di antara korban luka dalam kondisi kritis pada peristiwa yang terjadi di kota Chengsu yang merupakan jalur padat di ruas Beijing Guangzhou pada pukul 19.40 waktu setempat. Otoritas setempat sedang menyelidiki penyebab kecelakaan kereta api dari Jinan, Provinsi Shandong, tujuan Guangzhou, Provinsi Guangdong itu. Namun pihak China Railway Guangzhou Group (COLTD) selaku pengelola kereta naas tersebut menyatakan bahwa kecelakaan itu dipicu oleh tanah longsor akibat hujan seharian. Gerbong kedua hingga keenam kereta bernomor keberangkatan T179 itu keluar dari relnya saat api melalap gerbong pertama. Demikian pernyataan CRGG yang diunggah di akun resminya di Sina Weibo tersebut. Para penumpang dan awak kereta yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Beberapa penumpang selamat langsung dipindahkan ke rangkaian kereta api cepat untuk diantar sampai tempat tujuan. Sedikitnya 28 unit truk pemadam kebakaran berikut 147 personel dikerahkan ke lokasi kejadian, demikian pernyataan Kementerian Kegawadaruratan Cina atau MAM. Pada April tahun lalu juga terjadi peristiwa serupa yang menimpa kereta pengangkut aluminium di Provinsi Hunan hingga menyebabkan 6 orang tewas, seperti pernah diberitakan China Daily sebelumnya. Sementara itu, gempa mengguncang Provinsi Sichuan. China luncurkan tanggap darurat. China pada Kamis 16 September 2021 kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah meluncurkan tanggap darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0. Gempa tersebut mengguncang Provinsi Barat Daya Sichuan pada Kamis pagi, demikian dilaporkan kantor berita resmi Xinhua. Xinhua melaporkan bahwa Markas Besar Bantuan Gempa Sichuan mengaktifkan respon tingkat 2 yang tertinggi kedua dalam sistem tanggap darurat 4 tingkat Cina. Menurut Pusat Jaringan Gempa Cina, pusat gempa berada di 29,2 derajat lintang utara dan 105,34 derajat bujur timur. Gempa terjadi pada kedalaman 10 km. Setelah gempa yang terjadi pada pukul 4:33 pagi pada Kamis itu, kota Luzhou meluncurkan tanggap darurat tingkat 1. Pusat Penelitian Geosains Jerman atau GFZ mengatakan sebelumnya bahwa gempa tersebut berkekuatan 5,5. Sementara itu, begini dampak kerusakan akibat gempa M6 di Luxian, Cina. Gempa berkekuatan magnitudo 6 guncang Luxian, Cina. Selain menghancurkan bangunan, gempa menewaskan 2 orang serta melukai puluhan lainnya. Pembongkaran menara masjid kuno di Cina terungkap berkat diplomat Inggris. Wakil Dubes Inggris untuk Cina Christian Schott menanggapi terjadinya pembongkaran kubah dan menara masjid di Cina Barat sehingga kembali menarik perhatian pada isu penindasan terhadap minoritas Muslim negara itu.
Melalui sebuah posting di media sosial minggu ini, Christina Schott mengomentari foto Masjid Dongguan yang ada dalam buku panduan wisata dan kondisi masjid itu sekarang. Buku panduan wisata sudah ketinggalan zaman. Ada ajakan mengunjungi Masjid Raya Dongguan, jadi saya pun ke sana. Namun masjid itu ditutup karena renovasi yang tampaknya menghilangkan kubah dan menara, tulis Christina. Salah satu komentar menyebut, ketika saya berada di sana pada bulan Juni, menaranya masih terlihat. Postingan itu mendapat beberapa balasan berupa foto-foto masjid dengan kubah hijau besar dan dua menara tinggi, perpaduan arsitektur Islam dan Cina tradisional. Masjid Dongguan, masjid tertua di provinsi Qinghai dekat wilayah Xinjiang, dibangun pada abad ke-14 di era dinasti Ming. Christina juga mengaku melihat simbol bulan sabit Islam telah dihilangkan dari masjid lain di daerah itu. Perubahan pada bentuk arsitektur masjid terjadi di tengah penindasan yang sedang berlangsung terhadap minoritas muslim dan komunitas agama lainnya di bawah program sinoisasi agama yang dijalankan Partai Komunis Cina. Tujuan utama PKC adalah memberantas agama dan gerakan lain yang berada di luar PKC, jelas Anna Hayes, dosen politik di James Cook University. Kita melihat tindakan keras berkelanjutan dan penindasan terhadap Falun Gong pada 1990-an dan telah lama terjadi pada warga Tibet, orang Kristen, Muslim, dan sebagainya. Akibat dari semua itu, PKC percaya warga masyarakat akan mengganti agama dan keyakinan mereka dengan kecintaan dan pengabdian terhadap partai, tambah Anna Hayes. Koneksi Islam ke dunia luar dicurigai. Pemerintah Cina meluncurkan rencana 5 tahun pada tahun 2018 untuk sinkronisasi Islam. Dalam rencana tersebut, ajaran Islam diwajibkan mempromosikan Islam dengan karakteristik Cina dan patriotisme. Pemerintah Cina ingin Islam di Cina terlihat dan terdengar seperti di Cina, kata David Brophy, pakar Cina di University of Sydney. Ia mengatakan segala sesuatu yang melambangkan koneksi ke dunia Islam yang lebih luas berpotensi dicurigai. Dalam hal ini kita melihat bangunan yang menyerupai arsitektur Islam di Asia Selatan atau Timur Tengah dihilangkan kubahnya yang khas, kata Dr. Brophy. Ini telah terjadi di seluruh negeri dan tidak hanya dalam kaitannya dengan bangunan keagamaan. Laporan Australian Strategic Policy Institute tahun 2020 memperkirakan sekitar 16.000 masjid di Xinjiang telah dihancurkan sejak 2017. Pemerintah Cina membantah laporan tersebut sebagai rumor. Masjid dengan arsitektur Arab yang indah sekarang melebihi jumlah sekolah di beberapa daerah miskin di Cina, tulis Si Wui dari Akademi Ilmu Sosial Cina di media sosial Weibo. Profesor Si mengatakan pembangunan masjid semakin banyak dilakukan di daerah terbelakang di Cina Barat yang didanai oleh negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Pihak berwenang Cina mengatakan negaranya kini memiliki lebih banyak masjid per kapita daripada kebanyakan negara muslim. Namun demikian, Presiden Xi Jinping telah mendorong pengembangan agama dengan karakteristik Cina.